Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal. Di video kali ini kita akan bahas soal-soal untuk seleksi mandiri UPI, terutama bagi kamu yang ingin berjuang di tes kedokteran, di mana tesnya berupa tes biologi dan kimia. Kita akan coba bahas beberapa soal kimia dan nanti silahkan cek playlist untuk berbagai ragam tes yang lain ataupun video-video pembahasan soal-soal sebelumnya. Dan pastikan nanti kamu mengikuti channel pembahasan di channel ini ya, supaya nanti tidak ketinggalan dengan update video pembahasan dari kita. Kita mulai dari soal pertama. Senyawa karbon berupa gas memiliki rumus empiris CH2 jika pada 100 Kelvin dan tekanan 1 atm, beratnya 42 gram dan volumenya 12 liter. Maka rumus molekul senyawa itu adalah. Kita perhatikan bahwa dari keterangan kita miliki adalah bahwa suhu sama dengan 100 Kelvin, kemudian tekanan 1 atmosfer 1 atm, kemudian masanya 42 gram, kemudian volumenya 12 liter. Dari rumusan ini, yang ada tekanan, volume, suhu, kita ingat bahwa ada sebuah rumus persamaan umum gas, yaitu P dikali V sama dengan N kali R kali T, di mana P itu adalah tekanan, V adalah volume, N itu adalah mol, R adalah konstanta, di mana nilai konstanta R adalah 0,082 dan T-nya suhu dalam satuan Kelvin. Dan kalau kita perhatikan masing-masing dari besaran tersebut, tinggal molnya yang belum ada, maka kita substitusikan nilai P-nya 1, kemudian nilai volumenya 12, nilai molnya belum diketahui, nilai R konstanta seperti yang disebutkan di awal, dan nilai suhunya adalah 100. Maka 12 sama dengan, di sini tinggal kita kalikan, jadinya kalikan 100 berarti pindah jadi N dikali 1, 2, dari 8,2. Maka nilai N-nya, nilai molnya, bisa kita hitung dengan memindahkan pembagiannya si 8,2 ke sebelah kiri. Jadi akan kita peroleh nilai molnya adalah 12 dibagi dengan 8,2. Kita akan peroleh nilai molnya adalah 1,46. Kemudian nilai mol ini sama dengan massa dibagi dengan mR. 1,646 sama dengan massanya 42 dibagi nilai mR. Maka nilai mR-nya adalah 42 dibagi 1,46. 42 dibagi 1,46 memberikan hasil 28. Di kisaran nilainya 28,7. Jadi nanti kita bisa bulatkan 28 atau 29 tergantung nanti data yang kita peroleh. Kemudian dari rumus empirisnya CH2 kita kali N itu harus sama dengan MR. Jadi nilai C adalah 14, H itu 2. Kalau C-nya 12 ya. Ini beberapa nilai MR ini harus dihafal. Kita tambahkan bahwa AR dari C sama dengan 12, H sama dengan 1. Berarti 12 ditambah 2 dikali N sama dengan MN-nya kita tuliskan 28. 14 kali N sama dengan 28, kita peroleh N-nya 2. Karena N-nya 2, maka rumus empirisnya kita kali 2. Maka rumus molekulnya menjadi CH2 dikali 2 menjadi C2H4. Maka jawabannya adalah yang di option B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada suhu 1000 Kelvin, tetapan keseimbangan untuk reaksi CaCO3 dan menjadi CaO plus CO2, nilai K1-nya 0,06. Kemudian untuk C tambah CO2 menjadi 2CO, nilai K2-nya adalah 1,5. Berdasarkan kedua reaksi tersebut, tekanan parsial gas CO adalah titik-titik. Dan kalau kita mau mencari tekanan parsial gas CO, kalau kita perhatikan reaksi nomor 2, ada pengganggu si gas CO2 juga. Jadi kita akan menghilangkan gas CO2 dengan menjumlahkan kedua reaksi tersebut. Jadi reaksi yang pertama, CaCO3 dalam keadaan solid, setimbangnya dengan CaO dalam keadaan solid, plus CO2 dalam keadaan gas dengan nilai K sama dengan 0,06. Kemudian reaksi yang kedua, C dalam keadaan solid,
ditambah CO2 dalam keadaan gas menjadi 2CO dalam keadaan gas. Nilai K-nya adalah 1,5. Di sini kita jumlahkan. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau kita menjumlahkan ruas kiri dan ruas kanan, CO2-nya sama persis, satu di kiri, satu di kanan, jadi saling meniadakan. Dan kalau kita jumlahkan sisanya, berarti kita akan peroleh CaCO3 dalam keadaan solid plus C dalam keadaan solid akan menghasilkan CaO dalam keadaan solid ditambah 2CO dalam keadaan gas. Nilai K kalau reaksinya dijumlahkan ada K1 dan K2, itu sama dengan perkalian dari K1 dikali K2. Jadi 0,06 dikalikan dengan 1,5 adalah 0,09. Dan kalau kita perhatikan, untuk nilai Kp, ya, nilai K-nya itu yang berpengaruh adalah nilai dari tekanan gas. Jadi yang berpengaruh hanya gas. Dan di sini tidak ada gas, di sini tidak ada gas, ini tidak. Yang ini ada tekanan gasnya, kita anggap tekanannya nilainya P. Karena koefisiennya 2, berarti tekanan di pangkat 2 sama dengan 0,09. Sehingga nilai P-nya adalah akar dari 0,09 sama dengan 0,3. Kita pilih jawabannya di option A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada 500 Kelvin, laju reaksi NO2 gas tambah CO gas membentuk NO gas dan CO2 gas dipelajari dan hasilnya disajikan dalam bentuk grafik reaksi berikut yang menyatakan hubungan antara laju reaksi dan konsentrasi reaksi. Berdasarkan grafik tersebut, maka hukum laju dari reaksi di atas adalah titik-titik. Kita perhatikan bahwa kalau bentuk grafik CO ini dituliskan dalam bentuk garis mendatar, artinya pada konsentrasi berapapun laju reaksinya tidak berubah, artinya konsentrasi dari CO tidak akan mempengaruhi nilai dari laju reaksi, sehingga disebutkan untuk CO ini adalah memiliki orde sama dengan 0. Kemudian untuk NO2, karena grafiknya memiliki garis menurun, artinya semakin besar konsentrasinya, maka nilai dari laju reaksinya berkurang. Maka karena dia garis lurusnya ke bawah dan berkurang, maka disebut dengan orde negatif 1. Sebagai tambahan untuk grafik yang lain adalah, tadi kita anggap ini sebagai orde 0. Kalau grafiknya naik ke atas seperti ini disebut dengan orde 1. Dan kalau grafiknya naik ke atas membentuk kurva persamaan kuadrat seperti ini disebut dengan orde 2. Maka NO2-nya adalah orde min 1 dan CO-nya orde 0. Sebenarnya jawabannya tidak ada yang memenuhi. Jadi kita tulis saja jawaban yang benar adalah R sama dengan K dikali NO2 pangkat min 1. Sementara untuk yang CO orde 0 tidak perlu dituliskan.